di video kali ini aku mau share lagi belanja mingguan aku. Ini untuk 7 hari aja ya mam, atau untuk seminggu. Nah ini lauk protein hewani yang aku beli. Ini pertama ada ikan tongkol, ini 1 ekor ikan tongkol harganya 9.000, dipotong 4 dan kepalanya dibuang. Nah ini ada ikan tuna, daging ikan tuna harganya 17.000 untuk 345 gram. Lalu ini ada ikan patin ini lumayan gede mam, 1 ekor harganya 13.000. Kemudian aku juga beli sayap ayam. Di sini aku beli 5 buah sayap ayam yang sudah aku kerat-kerat dan udah aku potong. Kemudian aku juga beli daging tulang iga. Ini cuma 1/4 aja mam, dan aku juga sudah rebus. Ini aku juga beli bakso. Sebenarnya aku beli bakso 2 bungkus, isinya 20, cuma udah aku masak, harganya 13.000. Dan untuk iganya tadi mam 1/4 harganya 13.000 ya. Murah banget ya untuk tulang iganya. Kemudian ini lanjut aku beli sayur-sayuran. Untuk pertama ini aku beli lobak ini harganya 3.000. Rencananya aku mau bikin sayur bening gitu aja mam, sama wortel atau sama wortel aja sih, karena aku cuma beli ini sama wortel. Ini aku bisa 2 kali masak gitu mam, karena kan aku cuma sekali makan dan aku juga campurin wortel. Ini wortel aku beli harganya 2.000, isinya 2. Lagi murah juga ya mam wortel ya. Selanjutnya ini aku beli apa ya oh ya, ini jangan lupa ya dialasin sama tisu, atau kalau nggak punya tisu bisa bisa dikasih dengan kertas. Aku beli timun ini harganya 4.000, isinya 4. Ini aku biasa pakai atau biasa gunakan untuk dipakai buat lalapan gitu loh mam. Kalau misalnya lagi males masak gitu, biasanya aku kayak bikin sambal aja terus pakai lalapan timun ini. Kemudian aku juga beli labu ini harganya 2.000. Ini lumayan gede ya mam. Ini rencananya aku mau masak santan. Kemudian ini aku alasin tisu lagi, aku beli toge ini harganya 2.000 aja mam, karena aku cuma ambil sedikit aja dan ini seger-seger banget. Ini mau dimasak untuk bikin bakwan kalau nanti aku nggak males atau kalau nggak bisa ditumis gitu pakai bakso, pakai wortel. Ini selanjutnya aku beli jeruk nipis harganya 3.000, isi 4. Ini biasa aku gunakan untuk bikin kayak kunyit sama sama serai sama ini mam, jeruk nipis gitu. Selanjutnya aku juga beli kembang kol ini harganya 6.000. Suka kesel gak sih mam kalau beli kembang kol gini, kadang suka ada uletnya gitu loh di atasnya. Nah ini aku cuma potong-potong gini aja, nggak aku alasin tempatnya, karena habis ini aku mau langsung blensir aja dan aku akan simpan di freezer kalau misalnya udah aku blensir. Nah ini aku potong-potong lagi yang lebih kecil. Ini juga aku lihat-lihat lagi, kalau ada uletnya aku buang kayak gini mam. Ini ada sih kayaknya di atas gitu dikit-dikit. Nah cuma segitu, harganya 6.000 1 bonggol. Kemudian ini aku beli kemanginya ini agak banyak mam, isinya itu 6 ikat gitu, harganya 2.000. Ini aku mau bikin pepes tahu sama mau bikin sop ikan patin yang tadi itu sama kemangi ini. Kemudian ini aku beli apa lagi aku beli lalapan daun selada, ini cuma 2.000 karena yang makan aku aja, suami nggak suka. Dan ini sama sih kayak timun tadi, aku mau makan untuk lalapan aja. Ini nggak terlalu seger sih, tapi lumayan nggak ada uletnya. Kemudian ini aku beli kol ini harganya 3.000. Nah untuk campuran bakwan nanti setengah bulatan itu loh mam. Terus ini aku beli ikan teri ini murah mam, masa cuma 2.000 ya, tapi ini aku beli di tempat yang berbeda gitu loh.
kayaknya beda jenis ya, makanya lebih murah. Selanjutnya ini aku beli tahu. Ini aku beli tahu agak banyakan gitu, Mam. Aku beli 20 piece atau 2 kantong gitu, harganya 10.000 karena rencananya setengah bagian nanti aku mau bikin pepes tahu kemangi sama ikan teri. Terus aku juga beli kue tiaw kering ini. Ini baru pertama kali aku beli ini, Mam. Isinya 2, harganya 7.000. Semoga enak ya. Aku belum pernah masak sih kue tiaw kering ini. Itu semua belanjaan aku, dan ini lauk protein hewaninya, dan ini sayur-sayurannya. Kemudian aku mau masak gulai ikan tuna yang tadi. Nah, ini aku pakai bumbu dasar ya, Mam. Untuk resep lengkapnya pakai berapa gram nanti aku tulis di description box. Aku pakai bumbu dasar kuning dan bumbu dasar merah. Kalau nggak punya bisa pakai bawang merah, bawang putih, ketumbar, kemiri, apalagi ya, gitu. Terus ini aku kasih serai, aku kasih daun salam, aku kasih jahe. Nah, ini ditumis sampai harum. Sebenarnya kan ini bumbunya udah mateng ya, tapi ini aku tumis lagi. Nah, kayak gini udah agak mateng, udah agak kering gitu. Terus dikasih air. Ini aku kasih airnya itu sekitar 550 ml. Kalau mau dikurangi juga bisa ya, Mam, sesuai selera aja. Terus dikasih bumbu-bumbu. Ini aku kasih ketumbar bubuk, kaldu bubuk, lada, garam. Terus ini ada gula merah. Kalau nggak ada gula merah bisa pakai gula pasir. Aduk-aduk lagi. Jadi aku baru pertama kali memasak gulai ikan tuna, karena aku beli ikan tuna ini tuh baru ini, karena baru di tukang ikan itu baru ada. Terus aku masukin cabai merah rawit itu cuma 3 aja. Terus setelah mendidih aku masukin ikan tuna. Kemudian diaduk-aduk biar tercampur rata. Ini tipe gulai ikan tuna yang kuning gitu, Mam. Kalau misalnya mau agak yang merah-merah gitu, bumbu dasar merahnya bisa ditambahin. Kemudian setelah mendidih ini aku masukin santan instan sekitar setengah kemasan. Kemudian diaduk-aduk terus sampai santannya itu nggak pecah. Pokoknya diaduk-aduk sampai airnya mendidih lagi ya, Mam. Jadi pas mendidih itu santannya boleh nggak diaduk, udah boleh berhenti ngaduk gitu. Ini jangan lupa dites rasa. Iya, ini tipe yang gulai yang kuning gitu. Bumbu dasar merahnya aku sedikit ngasihnya. Oke, setelah cukup mendidih seperti itu, tinggal aja masak dengan api sedang sampai kira-kira dirasa sudah matang aja. Nah, ini udah matang. Ini enak banget dimakan pakai nasi putih aja. Terus mau pakai kerupuk bisa, mau pakai tempe goreng juga bisa. Jangan lupa pakai cabenya supaya pedas. Oke, terima kasih sudah menonton ya, Mam. Sekian video dari aku dan sampai jumpa di video selanjutnya.